Bismillahirrahmanirrahim. Nah, saya udah sebut ini sejak berkatakanlah 15-20 tahun belakangan saya sebut. Dia sempat menulis sebuah buku yang berjudul, dia sekarang pindah ke Nasdem. Ya. Jadi di kaum PKI itu memang berjuang untuk masuk DPR. Dan jumlah mereka sekarang hampir 200 orang. Sementara kita masih ada yang mengharamkan pemilu. Sementara kita masih ada yang bilang itu tidak Islam. Saya ingin katakan formula penyelenggaraan negara yang ada kita jauh dari ideal. Tapi jangan sampai punguk nan ketek di tangan dibuang nan Garuda di atas ndak ada pejo nan gadang indah nan ketek indah. Nah itu nih sekarang terjadi. Kader-kader PKI sekarang ada sekitar 200-an orang di DPR RI periode 2019-2024. 2024-2009 ada sekitar 61. 2014 ke sini ada sekitar 118. Mereka memang sedang mengejar target ketemu angka 400. Kalau 400 kader PKI sudah ada di DPR, maka dipastikan pemilu yang akan datang partai berlambang Palu Arit akan ikut pemilu. Karena mereka akan mencabut TAP MPRS nomor 25 atau 66. Sayangnya pemahaman tentang ini tidak luas. Makanya biasanya para masyarakat dan jamaah yang sempat berjumpa dengan saya, wah kita terlambat Ustaz. Memang terlambat. Gubernur yang komunis sudah terang-terangan, wali kota yang komunis sudah terang-terangan, bupati yang komunis, pimpinan pesantren yang komunis, polisi yang komunis, TNI yang komunis sudah terang-terangan. Dan saya sudah bicarakan itu di forum-forum terbatas di kalangan Angkatan Darat maupun Badan Intelijen. Tapi mereka kan tidak akan pernah dibantu, tidak akan pernah dibela. Nah, kita tinggal menunggu apakah kita akan seperti yang tadi Buya Akil katakan, kita memang harus berani. Keberanian itu harus diawali dengan kesadaran. Sadar keberanian kita namanya jihad. Jihad itu ada dasarnya iman dan ilmu. Kembali pada pertanyaan tadi, siapa yang paling bertanggung jawab? Kita tidak boleh menanyakan musuh mau bertanggung jawab. Musuh tidak akan pernah menanyakan persiapan kita. Musuh kita adalah orang yang mengingkari Allah dan Rasulnya. Dia bisa menjadi orang yang dibilang munafik atau orang yang ada di posisi lain. PKI, komunisme bukan satu-satunya masalah. Tapi jangan bilang PKI bukan masalah. Karena saya agak kerap dengar gitu. Siapa ustadznya? Alfian Tanjung ya? Ngomongnya paling PKI lagi. Kayak nggak ada lagi yang mau dibanyak. Seperti kita masuk rumah sakit unit gawat darurat. Kondisi kita sangat banyak. Pandangan-pandangan menghina keluarga, menghina suami, film suami-suami takut istri, itu merupakan bagian dari proses-proses dibangunnya negeri yang berpaham komunis, termasuk politisasi. Sekarang coba saya tanya para jamaah, siapa yang memimpin PSSI? Siapa yang memimpin BNN? Siapa yang memimpin BNPT? Siapa yang memimpin produksi persenjataan kita di Bandung? Siapa yang pemimpin bea cukai? Siapa menteri dalam negeri? Jadi kalau Anda lihat dalam teori komunisme, ketika terjadi politisasi, maka negara itu sedang menuju menjadi sebuah negara komunis. Sekarang dikit lagi pilkada serentak. Calon gubernur Sumatera Barat itu diantaranya polisi. Dari 197 orang yang akan menjadi calon gubernur dan bupati, gubernur ada 9, bupati dan wali kota ada 197, ada 80% calon daripada pilkada serentak per 23 September 2020 itu adalah polisi. Nah, kalau polisi-polisi sudah jadi gubernur, jadi wali kota, jadi apa? Nanti 2021, 2022, 2023 tidak ada lagi pilkada. Akan ditetapkanlah PLT, pejabat sementara. PLT yang menetapkan adalah Menteri Dalam Negeri. Menteri Dalam Negerinya, maka nanti digantilah PLT itu polisi semua. Maka negara kita akan menjadi NKRI, Negara Kepolisian Republik Indonesia. Itu artinya negara komunis Indonesia. Clear? Kalau mau bicara akademis, bukan bicara marah-marah, bukan bicara Iko provokator. Ayo kita lihat seluruh negara yang didominasi oleh polisi itu negara komunis. Silakan diperiksa di seluruh dunia. Ada lagi? Silakan. Dua ini ya. Tapi yang lihat yang pakai peci hitam dulu. Silakan.
Ibu-ibu nih ambil kesempatan. Ada nggak gerakan komunis perempuan? Kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pertanyaan saya, Ustaz, saya menagih utang Ustaz. Apa utang pula? Waktu itu 411 tengah malam datang ke DI. Ingat, ada materi yang sudah sampaikan. Waktu itu materinya memang luar biasa. Jadi gambarnya itu underground. Ada data semacam Ustaz. Bahkan ada akhirnya ada sesi tanya jawab. Terakhir yang saya bertanya, karena saya melihat keadaan dari Ustaz materi yang itu menakutkan, bahkan tak memungkinkan untuk menang. Pertanyaan saya waktu itu, kalau sudah sedemikian gawat Ustaz, apa mungkinkah nanti kita akan menang? Ingat. Iya terus. Terus Ustaz waktu itu tidak bisa menjawab karena mungkin dengan situasi yang sudah dalami, maka saya tidak dapat jawab. Jadi akhir dari ceramah Ustaz waktu keluar dari masjid, Ustaz bertemu lagi sama saya dan Ustaz bilang sama saya, sorry ya, itu karena tidak dapat menjawab pertanyaan itu. Tetapi sejak 411 sampai sekarang, itu jawabannya sudah jelas menurut saya. Apa yang terjadi selama ini, tokoh nasionalis di PBB, ulama kita, dan seperti yang terjadi sekarang ini, itu sudah cukup jawaban menurut saya. Dan saya tidak punya jawaban yang lain lagi dari materi 411 yang saya tuliskan itu. Saya tidak punya jawaban yang lain lagi. Apa yang terjadi di negeri ini? Jadi saya memantau terus Pak Ustaz ditahan di penjara dan beberapa penjara. Saya mengikuti hal ini Ustaz. Pertanyaan saya cuma yang dulu itu Ustaz, dan saya tidak meminta lagi Ustaz kepada saya. Saya akan sudah lunas. Udah ya. Sekarang pertanyaan saya lebih ke apakah Ustaz sedang sehat-sehat saja? Ya, sekalian nih, biar sekalian. Karena ini kelihatannya memang ini nih, yang ini. Nah. Salam. Dari tadi kita sudah dengar pemaparan tentang bahayanya kebangkitan komunis. Nah sekarang yang jadi pertanyaan saya, bagaimana khususnya di Sumatera Barat ini, khususnya lagi di PBB, kita menangkal pergerakan komunis tersebut, dan bagaimana kita mengenali pergerakan mereka? Ya, ada dua pertanyaan. Yang pertama, apakah saya sehat-sehat saja? Ini dilema nih, yang sehat apanya ini? Kalau orangnya insya Allah sehat, tapi memang secara jujur, semakin saya mendalami gerakan PKI, saya semakin takut. Ketakutan saya bukan saya takut menghadapi mereka, saya takut menghadapi masyarakat yang pada nggak percayaan. Jadi kelihatannya kalau saya lebih sering mengatakan, udah biar aja PKI ini bangkit deh. Biar disembelih-sembelihin dulu ya, biar ketua masjid dipenggal kepalanya, biar masjid ditaruh lagi kepala anjing, biar begitu. Kenapa saya sampai setajam ini? Gitu nggak percayaan Bang. Jadi nunggu kejadian. Padahal kan kata dokter,
Mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Kelalaian kita hari ini akan jadi beban berat buat generasi belakang kita. Ya, jadi sekali lagi saya juga mengalami itu selama ini. Ngomong apa? Tapi kan orang lihat bagaimana Ratna Sarumpait, bagaimana Andi Arief. Itu kan udah Ambo sampaikan sejak 30 tahunan lalu. Kata paling tidak 20 tahun lah. Udah Ambo sampaikan siapa pemimpin panggung Satu Merah. Kenapa begini. Nah, akhirnya memang kelompok komunis ini sebenarnya juga lagi heran, dalam artian bingung. Kok kita sudah merancang sedemikian rahasianya masih bocor juga. Nah, itulah hebatnya Allah. Ya. Oke, tadi yang terakhir apa tentang apa tadi? Ya. Oke, kalau untuk Bukit Tinggi segala macam menurut Ambo, satu, makmurkan masjid. Coba lakukan acara khusus subuh berjamaah milenial Bukit Tinggi. Kalau anak remaja umur 17 sampai 20. Jadi gini, ada kan acara subuhan yang di bawah umur, yang di atas 25 nggak boleh masuk. Yang masuk maksudnya ini bagarah ya. Maksudnya coba kita tes. Karena pengalaman Ambo keliling-keliling Indonesia tuh kalau latibo berkumpul subuh berjamaah, subuh bersama, isinya tetap orang tua semua. Ketika ditanya nan umurnya 7 bareh tahun. Biasanya 3 orang, 5 orang. Kau berapa? Hah? 3 boleh? 5 boleh? Tapi kan 1, tapi enggak apa-apa lah. Kalau kan hari sekolah ya. Kalau hari sekolah mau maklum, tapi tiba di hari Ahad, di malam Ahad samanya. Nanjaleh kalau boleh terbuka ya. Kelompok PKI itu memang tidak akan pernah bisa hidup di daerah yang agamanya kuat. Terus terang saja, tertib ibadahnya, kokoh akidahnya. Yang paling penting jaga kekompakan rumah tangga. Catatan khusus buat kita semua bahwa perceraian terbesar karena sebab-sebab yang tidak terlalu penting. Lebih karena kasus komunikasi. Saya juga heran nih, jumlah perceraian itu. Nah lagi-lagi juga saya tidak paham, ada data yang saya dengar penganut LGBT ini di Sumatera Barat ini besar. Jadi ada laki-laki cenderung kawin jo laki-laki kok di Sumatera Barat banyak. Di mana kok dimulai? Nah, tidak tahu dah. Ya, itu dan harus diselesaikan dulu tuh, kalau tidak bisa bahaya. Dan itu menular ya. Penyakit begitu itu menular. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu hati-hati yang punya anak sering diajak main oleh sama-sama laki-laki, terlalu dimanja, terlalu diroyal-royalkan, hati-hati itu. Mau jangan, itu orang ganteng nah, baik nah, ntar dulu hati-hati. Ya, karena yang namanya kelompok-kelompok homoseks, kelompok lesbian, kelompok-kelompok itu dalam catatan Dinas Kesehatan secara nasional itu, Ambo ada mendengar Sumatera Barat tinggi nah. Ini saya tidak bisa menjelaskan karena itu tidak menekuni bidang itu. Nah, spesiali ibu-ibu ada dan mau bertanya enggak? Kalau enggak ada mau permisi lah, selesai lah, enggak usah tambah-tambah kajina. Yang jeleh PKI bangkit. Ambo ke bertanya mana sedonyo kalau enggak ada. Ada lagi enggak? Bapak-bapak lu mana nih? Enggak dilarang dong. Kita komitmen waktu dulu ya, komitmen waktu. Sekarang lah jam 9. Cukup ya? Minum. Iya. Ya, baiklah. Tadi ada beberapa orang, saya akan membatasi sebatas kepatutan. Mungkin 15 atau setengah jam ke depan saya masih sanggupi. Sebelumnya saya bertanya dulu buat semua yang hadir. Tolong pertanyaan saya dijawab, tidak perlu saya mengulang. Apakah kita di Masjid Jami, apa namanya? Masjid ini nomor keren. Kalau bapak-bapak ibu mau tahu, kalau ke Jakarta naik ke gedung, naik ke hotel, ndak ada kamar 13. Nggak percaya, bukan bohong gue. Gue anak Jakarta nih. Kalau bapak-bapak ibu-ibu ke Jakarta, mau ke gedung, pusat pertokoan, hotel, tidak ada lantai 13. Lo nggak percaya sama gue lo ya? Kita kelihatan dari mata itu bohong Ustadz nih. Nggak ada, makanya sekarang ini ada Masjid Jami di Gobaleh. Keren bener nih masjid ya. Pertanyaannya adalah, apakah kita akan membiarkan apabila PKI betul-betul bangkit? Siap melawannya?
Takbir. Kita harus melawan mereka dengan sepenuh hati dan jiwa raga kita. Karena bagaimanapun sejarah kita sejarah masumi. Bintang bulan masumi, Palu Arit PKI. Bintang bulan bukan bulan bintang dong. Ya, tolong diperhatikan tuh, bintang bulan bukan bulan bintang. Jelas? Harus jelas dulu, ini bukan bicara partai, ini bicara melawan PKI nih ya. Oke, sementara begitu saya dapat amanat untuk bisa sejenak menyimak hal lain. Mungkin yang mau mulai bertanya disilahkan dengan waktu yang disepakati, atau mungkin ada arahan dari pemandu acara, sedemikian acara kita biar dinamik. Terima kasih kepada Ustadz Alfian Tanjung yang telah menyampaikan materi-materi. Tentu beliau akan sejenak akan beristirahat lagi ya. Besok di Masjid Agung Tengah Sawah. Mana yang mempunyai waktu kami undang untuk datang, terbuka bagi umum, dan insya Allah akan memperkaya khazanah kita tentang bahaya PKI ini. Di Sumatera Barat kalau kita lihat sejarah, PKI ini beberapa kali memberontak. Misalnya ada subjudul Sejarah Perjuang Sumatera Tengah. Itu ada pemberontakan di sana, pemberontakan Silungkang. Jadi berkali-kali PKI memberontak, dan malah beberapa tahun yang lalu dihebohkan ulah PKI di Bukit Tinggi. Iya, ada di mana tokoh-tokoh PKI Indonesia mengadakan pertemuan di Bukit Tinggi dan diusir oleh ormas. Iya, ada yang ditangkap, diserahkan ke polisi, namun polisi akhirnya membebaskan. Malah termasuk yang datang itu Bejo Untung. Kemudian ada anak Aidit. Jadi luar biasa. Sebelum kita lanjutkan, tadi kita sudah mengumpulkan infak untuk pembangunan pesantren. Insya Allah pesantren yang nanti juga merupakan pusat pembinaan mu'alaf di Ketaping itu sudah tahap membuat fondasi sudah selesai, kemudian slope bawah insya Allah nanti dia 2 tingkat, dan tanahnya diwakafkan oleh warga Bukit Tinggi. Yang memiliki tanah di sana itu Pak Dartius, penjual buah segar di Kampung Manggih, karena ada toko buah segar, beliau yang mewakafkan. Yang sangat kita butuhkan hari ini adalah wakaf berupa besi, kemudian semen, kemudian batu kali. Jadi kalau ada di antara kita yang mau berinfak, boleh berbentuk materi langsung, boleh juga berupa uang. Saya menyediakan ini nomor rekening ya. Mana yang mau berinfak nanti silakan ke depan, dan mana yang belum berinfak silakan jalan satu kali lagi. Ini banyak yang baru datang ini. Sila yang belum berinfak silakan. Mungkin ada di antara ibu yang mau bertanya, Bu? Ada? Silakan. Nggak ada tuh. Ada. Silakan, mic-nya tolong dibantu ya. Ibu-ibu dulu. Nanti yang bapak-bapak juga tetap. Yang belum berinfak silakan menambah infaknya, baru 1.800.000, mudah-mudahan ada tambahannya ya. Mana yang langsung lewat rekening silakan nanti. Ya silakan.
Baik, cukup. Tadi ada 3 orang lagi, saya minta nanti bergantian setelah ini saya jawab. Saya akan menawarkan saja, karena saya ini kan juga tidak enak ya. Saya keliling-keliling dari ujung Indonesia Timur, ujung Indonesia Barat. Mungkin melalui Buya Akil atau melalui Mas Bang Yoga atau siapapun yang ada. Cobalah dirancang pertemuan yang memang nanti tema besarnya itu satu, kalau boleh ditawarkan kewaspadaan umat. Biar kita sekalian, kita datangkan yang ahli Syiah, yang ahli aliran sesat. Kalau memang mau banyak, tapi mungkin itu kalau kuliah tuh bisa 8 SKS tuh, bisa pecah kepala itu. Atau kalau mau khusus tentang komunisme, kita buat semacam daurah dengan kupas tuntas gerakan PKI. Mungkin nanti saya akan mencoba mengusahakan membawa beberapa teman yang cukup menguasai. Sebenarnya harus dipasut ke Sikoko Fadlizon. Fadlizon itu Ambo bagi-bagi tugas. Fadlizon itu bagian komunis internasional. Alfian Tanjung ini komunis lokal nasional. Ya, jadi sebenarnya kita ini punya tim yang cukup kuat sebetulnya. Nah, kalau Pak Kiflan itu bagian counter attack terhadap gerakan komunis. Menjawab pertanyaan tadi bahwa memang yang perlu dipahami gerakan komunis di kalangan perempuan. Kelompok komunis perempuan ini dibangun dengan serius yang bernama Sri Kandi Indonesia. Siapa yang membangun? Itu yang bernama Rifka Ciptaning. Dia mulai melakukan pengkaderan bagaimana Gerwani tahun 63-64, dimulai dari Neglasari Tangerang, terus ke Cirebon, terus ke beberapa basis-basis komunis yang pernah ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, kita dulu pernah punya yang namanya Sabil Muslimat, atau kita pernah punya satuan-satuan ibu-ibu atau indua-indua dan mempunyai wawasan politik situasional. Tapi nanambolie kini kok muslimah-muslimah itu hampir tidak pernah punya pembahasan politik yang berakar daripada sejarah perjuangan politik umat Islam Indonesia. Kalau khilafah yang tadi ditanyakan oleh Adinda yang bertanya, ini jangan bicara khilafah itu jangan disamakan dengan Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir menurut saya merupakan bagian dari organisasi berskala internasional yang menganggap formula khilafah itu adalah solusi. Khilafah Minhajun Nubuwah itu bukan milik Hizbut Tahrir. Dia milik umat Islam yang tetap akan menjadi solusi secara internasional. Karena kebetulan kawan-kawan Hizbut Tahrir menekulnya dengan cukup baik, maka kita akan menjadikan sebagai mitra belajar kita. Gampangnya melihat ketika Hizbut Tahrir dinyatakan bubar dan kemudian orang-orang Hizbut Tahrir sampai bendera tauhid dibakar, ini pertanda PKI bangkit. Itu saja kalau mau tahu. Jadi kenapa mereka mencecar-cecar terus khilafah ditolak-tolak terus. Yang dia tolak, saya sering tantang, Anda ini menolak Hizbut Tahrir atau menolak Islam? Sering saya tanya begitu, kalau ada forumnya agak panas saya mulai tanya, Anda ini gak suka sama Islam, gak suka sama Hizbut Tahrir? Nah, ini mereka seperti contoh kasus pembekalan DPC PDI Perjuangan di Solo, di Surabaya. Itu ketua DPC Surabaya berkata, kita cabut FPI sampai ke akar-akarnya. Lalu saya tanya, yang Anda mau cabut sampai ke akar-akarnya itu FPI atau Islam? Nah, jadi sebenarnya kelompok komunis ini sekarang semakin berani. Maka kita katakan, kita akan cabut PKI sampai ke akar-akarnya. Nah, tentu bahasa ini harus dipahami, kita tidak boleh memulai. Jadi catatan buat para jamaah, gerakan komunis itu telah menimbulkan korban 120 juta orang. Stalin berkata, aku bersedia untuk membunuh 3/4 penduduk dunia asalkan yang sisanya mengikuti aku. Aku rela berjalan di atas 30 juta mayat manusia asalkan selain itu mereka mau ikut bersama dengan paham yang kuyakini. Jadi paham komunisme itu adalah paham yang sangat ingin menjadikan kemenangan dengan cara yang menurut mereka bisa ditempuh. Termasuk mendatangkan pasukan militer ke Wuhan. Ya, sekarang ini kalau boleh dibilang Wuhan itu di samping mendatangkan ahli ilmu penyakit secara biologi, juga mendatangkan, jadi akan ada operasi militer. Orang-orang yang terpapar virus corona itu akan ditembak di tempat. Semoga tidak benar, tapi kalau saya sebagai yang menekuni komunisme, kelihatannya kebijakan Cina akan begitu.
Jadi nanti orang-orang Wuhan atau orang-orang dari manapun di daerah Jazirah Cina secara Indo-Cina Raya itu yang dianggap akan membingungkan pemerintah itu akan diselesaikan dengan cara militer. Sebenarnya ini sebuah bentuk cara Allah melawan mereka yang banyak menyiksa kaum muslimin di Uighur. Nah, pertanyaan tadi soal khilafah. Khilafah itu adalah sesuatu yang kita rindukan dan tidak boleh kita miliki karena sedang terbangun khilafah Vatikan. Sedang dibangun khilafah komunis. Tanda kutip ya, jangan salah paham. Jadi kalau dalam konteks komunis, tidak pernah orang PKI itu mengadakan kegiatan untuk membuat negara kita merdeka. Bohong. Orang PKI tidak pernah punya cita-cita mengisi kemerdekaan atau merebut kemerdekaan. Karena komunisme ingin menggabungkan dengan yang ada di Rusia maupun yang ada di Cina. Namanya Komintern, Komunis Internasional. Jadi bohong, orang komunis PKI itu nggak pernah itu. Dan mereka selalu melakukan sesuatu di saat kita sedang susah. Ketika kita sedang menghadapi agresi Belanda yang pertama dan kedua tahun 1948, malah musuh memberontak. Nah, untuk pemberontakan PKI tahun 65 rumusnya adalah pemberontakan G30 SPKI tahun 65, dalang dan pelakunya adalah PKI. Ya, ini saya tegaskan supaya memang mereka melakukan percepatan. Kudeta PKI tahun 1971 merupakan agenda resmi mereka. Jadi kelompok PKI itu menganggap paling tepat untuk merebut kekuasaan tahun 1971. Tapi karena Soekarno begitu bersemangat memberikan apresiasi, memberikan dukungan, memuji-muji PKI terus menerus, maka akhirnya orang PKI itu lupa diri. Mulanya tahun 71, akhirnya dipercepat dari tahun 65. Nah, itulah yang untuk pemberontakan ke depan sebenarnya mereka sudah melakukan lansiran tahun 2015. 2015 belum sanggup memecah kekuasaan mereka. 2019 mereka merasa menang kembali dan rezim hari ini adalah rezim komunis. Saya menyatakan dengan sadar, dengan analisa saya sebagai orang yang Nah, persoalannya sekarang belum ada ikrar. Nah, sebelum diikrarkan negara di negara komunis, kita harus lakukan perlawanan. Nah, tentu kembali kalau tadi dibilang saya berhutang, saya nggak mau berhutang lagi. Minimal kita harus menularkan ini kemana-mana. Ya, tentu dengan waktu yang semakin malam supaya tidak bolak-balik. Saya persilahkan, tadi ada 3 orang di sini bergantian ya, pakai waktu ya. Wah, 1, 2, 3, 4, waduh. Oh, banyak kali. Iya. 2 lah gimana? Sudah ditunjuk Pak, kasihan. Poin aja ya. Tolong dibantu Pak. Wah, ya ada yang duluan, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih kepada saya atas memberi kesempatan. Saya mulai pertanyaan dari sejarah berdasarkan alumni ISTD Muhammad Jakarta. Bilang beliau masuk dosen saya yang saya tanyakan di sini ada di bawah kampus Muhammadiyah. Situ paling gencar menolak ideologi komunis ini adalah Allah dan Muhammad kasih. Ya, sampai-sampai di dalam rapat beliau, di dalam bahasan negara, di dalam rapat itu antara Aidit dengan Muhammad Nasir ini sampai-sampai makin meja sampai perbedaan itu. Tapi keluar dari rapat itu beliau ini kopi berdua. Asal antaranya Aidit menanyakan kabar seperti apa sih atau sebaliknya. Kemudian selanjutnya apa maksud dari hal itu? Apakah PKI zaman itu dan seperti itu ngeri dengan sekarang ini? Sampai-sampai dibilang lapor masih bisa selesai masalah itu. Kemudian terkait dengan pembubaran PKI yang berdasarkan tahun 1966, apakah ini skenario dari Presiden Soekarno waktu itu, padahal Pak Nasir dan kawan-kawan yang lain dipenjara akibat beliau terlalu gencar mengkritik Presiden tentang pemimpinan Presiden dan PKI. Lalu tiba-tiba Presiden membubarkan PKI. Ini Pak maksud dari hal-hal yang ini. Apakah ini skenario dari Presiden dan sebagainya? Udah merayap aja sampai ke depan. Bentar Mas. Karena tadi 2 lagi. Diatur waktunya ya.
Agak padatkan sedikit nih. Dah larit nih. Salam. Cukup. Yang ketiga tadi ini ya, baru di terakhir ya. Kita dari belakang aja merayap. Agak bersabar jamaah supaya ini tuntas dulu sebelum kita tutup dengan berdoa bersama. Assalamualaikum. Ya, terakhir. Salam. Tapi akhirnya pada diri kita antipati terhadap kekuasaan, antipati terhadap politik, dan bahkan mengatakan bahwa politik itu kotor dan Islam itu tidak bisa boleh politik. Bagaimana untuk pemahaman usaha kita yang mereka berjuang dengan Islam, akan tetapi mereka anti terhadap politik itu sendiri. Sekian dari saya. Assalamualaikum. Jamaah yang berbahagia, apakah bisa pertanyaan yang sejumlah ini dijawab sampai selesai? Saya, kalau bisa, walaupun agak lelah sedikit, tetaplah tersenyum, biar saya semangat jawabnya. Tahun 1960 PKI berjaya dan dia berhasil membubarkan
Masyumi dengan provokasinya kepada Soekarno. Kalau soal pertanyaan bagaimana PKI dan selanjutnya, memang gerakan PKI itu merupakan sebuah gerakan yang harus dicatat. Dua keunggulan PKI itu adalah kaderisasi dan kemampuan melakukan percepatan berubah strategi. Ya, kelompok PKI itu sejak dulu dikenal punya kemampuan mengkader dan kemampuan berubah haluan. Mereka punya program 24 jam ganti strategi, ganti taktik, ganti apa. Nah, oleh karena itu ini mungkin sesuai dengan tadi yang terakhir, saya tidak keberatan tapi jangan terlalu mepet, juga jangan terlalu jauh. Kalau disiapkan, saya siap hadir dengan formula. Kita memang kalau bisa yang hadir homogen. Siap kita, kalau dulu Buya Nasir sempat membuat 500 orang yang disiapkan untuk melawan gerakan PKI. Saya salut betul dengan Pak Dr. Muhammad Nasir, itu memang orangnya kalem, slow, tapi dia punya kecepatan membuat satu langkah yang langkahnya itu selalu berbuah. Seperti Universitas Islam Indonesia di Jogja, Universitas Islam Bandung, Unisba, ya. Jadi Pak Nasir itu taktiknya cerdas dan dia menyatu dengan suasana perjuangan umat Islam. Nah, yang kedua tadi soal teori ya, Mas Oni. Teori ini agak berat Mas, karena biasanya ketika teori ini dijadikan satu produk cara berpikir melihat persoalan, kan mereka serang gini, kita ikut Marxisme tanpa harus jadi Marxis, kan gitu ya teorinya ya. Biasanya pancing dari ikan. Biasanya itu ceritanya, wah enggak, ujung-ujungnya menghina Allah, menghina Rasul, menghina Islam. Jadi mungkin secara singkat saya katakan, karena tidak semua kita bisa menyerap dengan baik, mereka biasa menggembleng lewat MDL dan MDH. Di kelompok mahasiswa pengkaderan itu telah memecah HMI. Kasus HMI yang ada di Yogyakarta itu beda dengan di Jakarta atau PII. Kalau siapa yang pernah jadi kader PII, jangan banyak berharap dengan PII hari ini, karena PII hari ini pertama cenderung sangat lemah secara ideologis, dan kedua terbelah dengan PII merah dan PII hijau. Di antara yang membuat saya masuk penjara itu adalah atas kerja beberapa oknum-oknum PII merah. Saya kader PII ya, saya ketua umum komisariat, saya ketua umum daerah, saya ketua umum PWPI Jakarta. Ya, sebagai kader PII saya memahami bahwa PII hari ini tidak seperti PII tahun 60. Dulu kita punya Pak Muhammad Usi Tamrin, di Sumatera Barat ada Pak Mas Farasid, segala macam. Kita punya banyak nama-nama yang bisa disebut. Nah, saya pikir untuk teori mungkin nanti akan kita tengok misalnya fenomena kelompok-kelompok ini kan sebenarnya bergerak sejak tahun 67-71. Kelompok-kelompok diskusi Jalan Biologi Bandung, kelompok-kelompok Palagan Yogyakarta, kelompok-kelompok UNAS Jakarta. Jadi kelompok-kelompok ini dimulai dengan kelompok-kelompok diskusi. Kalau ditanyakan bagaimananya, memang mereka banyak menyerap dengan sangat tajam pandangan-pandangan ateis yang membuat mereka sebetulnya pada tingkat ujung tertentu tidak berani juga menampilkan bentuk aslinya. Mau diapakan tidak jelas. Model Andi Arief, model Agus Lenon, model almarhum Nuku Sulaiman yang kemudian dikenal sebagai seorang katanya pemuda Islam yang taat. Jadi memang ada 1-2 orang yang masih ada di Istana Negara, namanya Bitor Suryadi, itu jidatnya hitam segala macam, tapi dia PKI betul itu. Ya, dia mengakui sendiri, ngobrol dengan saya, dia sangat meyakini ideologi komunis. Tan Malaka di akhir hidupnya itu dikejar-kejar oleh orang PKI untuk dibunuh. Karena beliau termasuk orang yang tidak suka orang itu berkhianat dengan kepentingan masyarakat. Tan Malaka orang yang sangat cerdas, dia melahirkan sebuah buku yang berjudul Madilog. Madilog itu adalah formula sistem berpikir sistematik. Kata dia dalam pengantar bukunya, hanya orang-orang yang berpikiran cerdas dan mampu berpikir keras sajalah yang bisa memahami buku saya. Jadi buku Madilog itu menjadi kebanggaan pada teman-teman yang mengenal Tan Malaka. Tan Malaka pada tahap tertentu dia tidak lagi dianggap orang komunis yang menjalani misi komunis. Kelompok komunis di Indonesia itu tidak berani jujur. Maka jangan heran di Banten itu banyak pengurus PKI. Apa itu PKI? Partai Kiai Indonesia. Ya, jadi kalau yang belum tahu kenapa di Banten itu banyak pengikut PKI, karena dibohongi. Mereka tidak berani menyatakan anti Tuhan, tapi dia bilang untuk merebut tanah dari Belanda dan kaum Kabir.
di Sulawesi Selatan banyak BTI. BTI itu kalau yang mengerti dia adalah otonom organisasi bawahan daripada PKI. Tetapi di Sulawesi Selatan mereka menyebutnya dengan Barisan Tani Islam. Sehingga akhirnya para petani-petani banyak yang bergabung dengan BTI. Setelah bergabung dengan BTI kemudian PKI berontak. Maka di Sulawesi banyak petani-petani yang bukan anggota PKI karena tergabung dengan BTI ya dibunuh orang. Ini memang terus terang secara jujur saya sebagai yang menekuni gerakan komunis memang mengerikan. Yang nggak tahu ujung pangkal, yang nggak tahu persoalan karena dia ada di rumah itu ya kena. Nah ini memang buat saya tidak berani membela kecuali semoga Allah ampuni dosa-dosanya dan kalau dia mati semoga mati syahid. Itu aja mungkin harapan saya. Nah dari beberapa pertanyaan saya lihat memang ada pertanyaan yang perlu diurai dengan jauh seperti antum tadi soal ini memang perlu pembicaraan dengan forum yang lebih dialektis ya karena saya tahu kajian-kajian begini tidak menarik kalau kita nanya terus udah kita harus feedback gitu. Nah soal Tan Malaka juga yang paling bagus kita sama-sama bisa baca bukunya. 1 Madilog, 2 Dari Penjara ke Penjara. Itu bukunya ada 3 jilid. Jadi kalau kita berdiskusi tentang satu persoalan lalu kemudian persoalan itu dibahas secara sepihak maka yang kelihatan pintar narasumber. Kita kan ingin kalau belajar orang dewasa kita ini tidak ada yang lebih pintar, yang ada kita berdialog dengan skema yang asik gitu. Nah tawaran untuk kita bisa membahas dengan mendalam, saya tidak berani menentukan apapun kecuali saya harus terus belajar, mempersiapkan diri. Jadi kepada hadirin yang belum, saya ini narasumber utama di Wantanas. Wantanas itu Dewan Pertahanan Nasional yang isinya polisi, TNI, Angkatan Darat, Udara dan Laut. Jadi 4 satuan kepolisian dan TNI, Angkatan Darat, Udara dan Laut itu jenderal aktif bintang 3 dan 4 itu saya termasuk narasumber utama untuk urusan komunis. Ya terus terang saja memang saya juga heran, saya kok narasumber resmi negara, saya masuk penjara gitu ya, saya kurang paham. Sekali lagi buat para jamaah, tentu banyak ulasan-ulasan yang akan kita tambahkan. Mari kita sama-sama menyadari bahwa pertemuan malam ini semata-mata adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa, semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi yang masih punya rezeki yang belum sempat mengisi bantuan untuk pesantren mu'alaf bisa dibantu, nanti nomor rekeningnya bisa dicatat. Kalau belum bisa bantu sekarang mungkin lain kesempatan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rabbul alamin, mudahkan kami untuk mendidik putra-putri kami, anak kemenakan kami, cucu-cucu kami, agar mereka menjadi putra-putri yang soleh dan solehat. Bagi kami yang sudah berkeluarga dan sudah memiliki anak dan cucu, jadikan kami orang tua yang bisa menjadi teladan dan contoh kebaikan dan perbaikan di rumah kami. Bagi yang masih belum berumah tangga, masih belum berkeluarga, mudahkanlah mendapatkan jodohnya bagi yang laki-laki maupun yang perempuan. Ya Allah ya Rabbul Alamin, bagi saudara kami yang sedang sakit di rumah atau di rumah sakit, sembuhkanlah ya Allah agar kembali bersama bercengkrama dengan ceria di rumah kami semuanya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma alfi baina qulubina wa aslih zata bainina wahdina subulas salam minaz zulumati ilan nur wa jannatnal fawahisa ma zahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa zurriyatina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, berikan kekuatan saudara kami yang ada di Palestina, di Gaza, di Haifa, di Ramallah. Berikan kepada mereka ruhul jihad untuk menghadapi orang-orang Israel ya Allah. Saudara kami di selatan Filipina kaum muslimin Moro, di selatan Thailand Patani dan Niala, dan saudara kami di berbagai belahan dunia Islam, agar mereka berkhidmat untuk menjaga izzah Islam dan eksistensi umat Islam. Khususnya Allah, kaum muslimin yang ada di Tajikistan Timur, saudara kami ada di Uighur, di Xinjiang, berikan kepada mereka ketabahan, teguhkan hati mereka, tetapkan iman Islam di hati mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang yang berkhidmat dengan keimanan, hidup mulia atau mati syahid. Kami yang berkumpul di masjid jami ini, jadikanlah kami hamba-hambamu yang tertib ibadahnya,
yang kokoh akidahnya dan menjaga ranah Minang dari bibit-bibit PKI, menjaga ranah Minang dari gerakan pemurtatan, gerakan Syiah Rafidah dan berbagai aliran-aliran sesat yang merusak. Jadikan bumi ranah Minang ini tempat kami bertegak. Kami akan bersimbah peluh dan darah air mata kami untuk menjaga agama di negeri kami ini. Tolong kami ya Allah. Rabbi a'inni wa la tu'in alayya wansurni wa la tansur alayya wamkurli wa la tamkur alayya wahdini hudali wansurni ala man bagha alayya Rabbi ij'alni laka zakkara laka rohaba laka mitwa'a laka mukhbita ilaika awaham muniba Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf dan mohon izin kepada para jamaah, mungkin kita belum tentu. Bismillahirrahmanirrahim.